Tidak hanya rumah saja yang dapat menciptakan nuansa alam pada bangunan, sebuah kafe di daerah Bandung memanfaatkan nuansa alamnya yang sejuk, serta digabungkan dengan mitologi Sunda yang khas. Kafe bernama Lutung Kasarung memanfaatkan kekhasan alam dan mitologi Sunda dengan membuat bentuk kafe seperti sarang burung. Sarang burung ini terletak di sela-sela pepohonan. Antara kafe satu dengan kafe yang lain dihubungkan dengan sebuah jalanan yang terbuat dari bilah kayu. Bila berjalan di atasnya, seolah seperti lutung kasarung yang berpindah-pindah di atas pohon. Bulatan seperti sarang burung yang terbuat dari kumpulan ranting pohon yang sudah dikeringkan ini ternyata dilapisi kaca di dalamnya. Bagian dalam restoran memiliki perbedaan di setiap tempat. Kamu bisa memilih untuk duduk lesehan ataupun dengan kursi dan meja yang tinggi. Aksesoris berupa bantal bermotif hewan dipilih karena senada dengan alam. Kayu jati dipilih untuk bahan kursi dan meja agar lebih tahan lama dan awet. Lingkaran kayu jati menentukan umur pada pohon dan kekuatan dari kayu jati tersebut. Semakin banyak lingkaran, maka semakin tua pula usia kayu jati tersebut. Yang paling dicermati dalam memilih kayu jati yang berkualitas, diantaranya adalah warna yang belum begitu mencolok. Diameternya tidak terlalu besar, serat pada kayu dan pori-porinya padat, sehingga menjadikan kayu jati lebih awet dan tahan terhadap serangan hama rayap. Tidak terdapat mata-mati, yaitu lubang-lubang kecil pada kayu yang memungkinkan kayu mudah patah. Juga tidak ada hati kayu, yaitu bagian dari pusat kayu pada kayu jati yang berbentuk garis panjang dan apabila terlepas menimbulkan bekas yang dapat merusak kualitas kayu jati. Dalam usaha menciptakan nuansa alam pada sebuah bangunan, kita dapat melakukan berbagai cara seperti membuat inner courtyard ataupun vertical garden. Namun, tanpa harus merogoh kocek yang lebih besar, unsur pendukung tanaman seperti pot dapat juga dijadikan aksen yang unik loh pada sebuah fasad. Pot yang biasa kita jumpai biasanya digunakan sebagai tempat menanam tanaman. Tapi, di rumah yang berlokasi di daerah Ciledug ini, pot difungsikan sebagai elemen dekorasi pada dinding. Bukan hanya bersifat fungsional, tapi juga sangat kreatif. Berawal dari hobi pemilik rumah yang sangat menyukai pot, hal tersebut mengilhami sang arsitek untuk membuat desain hunian yang memiliki karakter dari pemilik rumah ini. Salah satu elemen yang diaplikasikan menggunakan pot plastik adalah dinding. Dinding dilubangi dengan ukuran tertentu dan diberi rangkai besi yang nantinya berfungsi sebagai penyangga pot plastik. Pot plastik sebelumnya diberi beberapa lubang pada dasarnya yang berfungsi sebagai shading terhadap sinar matahari. Sehingga sinar yang masuk ke dalam ruangan tersaring oleh pot-pot tersebut. Ruangan di sebelah dinding ini pun akan terang pada siang hari tanpa harus menyalakan lampu. Dan yang lebih menarik lagi dari dinding pot ini adalah peletakan pot dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan pemilik. Sebenarnya fungsi utamanya itu pertama sebagai elemen dekoratif gitu ya. Selain membuat dinding yang non solid ya, karena sekarang dinding yang solid membuat rumah menjadi panas gitu ya. Dengan dinding yang non solid rumah itu akan menjadi lebih baik karena sirkulasi udaranya lebih baik. Ternyata saat saya menggunakan pot itu menjadi elemen dinding yang dekoratif, ternyata banyak keuntungan-keuntungan lainnya seperti ternyata pot itu bisa menjadi pembias cahaya yang baik gitu. Jadi secara teknis memang si pot itu saya tempel oleh mika putih, yang mika putih itu bersifat sebagai pembias cahaya. Tidak hanya dinding, pot plastik juga diaplikasikan pada plafon rumah. Namun, pot plastik pada plafon ini sedikit berbeda. Pot ini akan memancarkan sinar dari lampu yang berada di dalam pot tersebut. Sehingga pot-pot plastik pada plafon ini beralih fungsi menjadi deretan lampu yang sangat menarik. Itu seperti sama-sama menggunakan rangka hollow. Cuman rangka hollow itu saya susun dengan jarak itu 20-20-20 sehingga itu bisa menjadi tatakan bagi pot yang digantung. Di dalam pot itu kita taruh lampu TL sebanyak 6 buah. Pada saat lampu itu nyala, lampu dari cahaya lampu itu akan membias ke bawah pot sehingga setiap pot itu kan memiliki kurang lebih 8 lubang dan di bawahnya ada mika. Pada saat itu menyala, setiap pot akan mengeluarkan 8 lubang yang memancarkan cahaya.
Tidak sulit loh membuat dinding dan plafon dari pot seperti ini. Kamu hanya butuh keterampilan dan kesabaran. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah tentukan ukuran pot yang Anda inginkan gitu loh. Karena setiap ukuran pot itu memiliki modul yang beda-beda, ada pot 20, ada pot 18, ada pot yang gede-gede gitu, dan setiap pot itu punya tingkat kerapihannya sendiri. Mungkin bagian keduanya adalah maintenance gitu loh. Jadi memang pada saat kita ingin membuat desain arsitektur yang semakin rumit gitu ya, pasti itu akan seiringan dengan maintenance yang semakin sulit gitu loh, itu sudah pasti gitu. Tapi untuk rumah pot seperti ini saya rasa nggak terlalu sulit gitu ya, karena rumah ini pun sudah berjalan kurang lebih 5-6 bulan dan tidak ada masalah sampai saat ini. Masalahnya itu adalah pada saat itu mulai berdebu kita harus ngelapin. Nah, banyak cara kan yang dapat dilakukan untuk menghadirkan nuansa alam yang asri dan sehat pada tempat tinggalmu. Sekarang tinggal bagaimana kita dapat berkreasi dan mau mencoba. Bisa juga dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahlinya. Semoga terinspirasi. Demikian episode desain kali ini. Semoga episode desain kali ini dapat memberikan inspirasi bagi Anda. Desain making your dream come true.